Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 92. Kekhawatiran tentang inang jiwa naga. Boom, bang, gemuruh, dentang. Saat ia menjalani transformasinya, pertempuran sengit berkecamuk tidak jauh dari sana. Zixuan telah membunuh penyihir darah, dan tubuh Dao Charlie, yang telah berubah menjadi 3 yang murni, juga telah menang, membelah penyihir darah menjadi 2 dengan 1 pukulan telapak tangan. Adapun tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Petir Surgawi, mereka dipaksa kembali ke bentuk aslinya dan berlari kembali ke dantian Charlie untuk membantu Charlie memurnikan kekuatan spiritualnya. Kedua belah pihak kehilangan 2 orang. Zixuan dan mata Charlie yang bertransformasi menjadi 3 wujud murni kemudian menghadapi 2 penyihir darah lagi, dan pertempuran besar dimulai lagi. Namun, perlu disebutkan bahwa tubuh Dao Charlie yang bertransformasi menjadi 3 wujud murni tidak akan bertahan lama. Di sisi lain, pertarungan antara jiwa naga leluhur pil dan mata darah merupakan tontonan yang spektakuler. Mata darah menggunakan teknik rahasia terlarang, dan lukanya sembuh dengan cepat. Kehidupan sebelumnya adalah hantu pil, seorang kultivator alam kehampaan sejati tingkat 8. Meskipun sekarang ia telah diturunkan ke tingkat 3 alam kehampaan, kekuatannya masih sangat hebat. Meraung, meraung. Jiwa naga leluhur pil meraung histeris, menyeret tubuh naganya yang penuh luka dalam pertempuran sengit, terus-menerus menderita luka. Sementara itu, transformasi Charlie terus berlanjut. Kembalinya api surgawi dan petir surgawi sangat mempercepat laju transformasinya. Pada saat ini, tubuhnya yang compang-camping telah sepenuhnya pulih, memancarkan cahaya dan warna, dengan banyak fenomena misterius muncul dan menghilang. Aura kuatnya bercampur dengan raungan naga yang dalam, dan tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas, dengan tulang dan otot baja, membuatnya sangat mendominasi. Engah. Di sisi lain, saat kepulan asap hijau menghilang, tubuh Dao Charlie lenyap, tetapi sebelum lenyap, dia gagal membunuh penyihir darah. Bunuh dia. Mata darah langsung memberi perintah begitu melihat ada orang tambahan di pihaknya. Mendengar ini, penyihir darah segera menggenggam pedang pembunuh berwarna merah darah dan menerjang Charlie. Zixuan mencoba menghentikannya, tetapi dihalangi oleh penyihir darah lainnya. Jiwa naga leluhur pil ingin datang menyelamatkan, tetapi dihalangi oleh mata darah. Mati. Dengan raungan, penyihir darah itu menusuk ruang kehampaan dengan pedangnya, membidik langsung ke dahi Charlie. Gedebuk. Dentang. Adegan kepala Charlie tertusuk, yang telah ia bayangkan, tidak terjadi. Tepat ketika pedang pembunuh itu hanya berjarak 3 inci dari alisnya, ia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih pedang pembunuh itu dengan sempurna. Sekeras apapun penyihir darah itu berusaha, ia tidak dapat menusuknya lebih jauh. Pada saat ini, mata Charlie yang terpejam rapat tiba-tiba terbuka, dan 2 pancaran cahaya ilahi, sepadat benda fisik, melesat keluar. Naga gila. Charlie meraung, melepaskan teknik rahasia murka naga gila, yang membawa kekuatan petir. Penyihir darah itu langsung tersambar dan terlempar. Dalam sekejap mata, Charlie tiba-tiba berdiri, pedang langit merah berada di tangannya. Teknik Dewa Angin. Dengan teriakan lembut dari Charlie, dia bergerak. Dia secepat angin, sangat cepat hingga tak terlihat. Pedangnya bagaikan cahaya ilahi, tajam dan tak tertandingi. Melihat penyihir darah itu, dia baru saja mendarat dan bahkan belum berhenti bergerak ketika dia disambar oleh serangan pedang mematikan Charlie yang datang langsung ke arahnya. Engah. Darah berceceran di tempat saat Charlie menusuk kepala penyihir darah itu dengan 1 tebasan pedang, membunuhnya seketika tanpa teriakan sekalipun. Giliranmu. Charlie menggenggam pedangnya dan menerjang mata darah. Kini setelah ia mencapai alam matahari sejati, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dan ia yakin masih memiliki peluang besar untuk mengalahkan mata darah yang terluka parah. Selain itu, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, umur hidupnya juga meningkat secara signifikan, yang berarti dia sekarang dapat menggunakan teknik roda abadi terlarang. Dengan kartu truf seperti itu, dia merasa semakin percaya diri. Mengaum. Jiwa naga leluhur pil yang terluka parah telah dipanggil kembali ke lautan ilahi oleh Charlie. Bunuh. Dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan ekspresi ganas, dia melepaskan semburan darah dengan 1 pukulan telapak tangan, mengancam akan menelan Charlie. Kamu tidak bisa mengalahkanku saat kau di tingkat ke-8 alam kehampaan, dan kau sekarang di tingkat ke-3 alam kehampaan jauh lebih rendah. Bukannya mundur, Charlie malah maju, sambil mengulurkan telapak tangannya.
Api abadi dan petir surgawi muncul, mengembun menjadi lautan guntur dan api yang menelan lautan darah di mata-mata darah. 8 tinju kehancuran. Charlie menerjang maju seperti binatang buas, melepaskan jurus 8 kehancuran yang dahsyat sejak awal. Mata darah meraung, tanpa sempat melepaskan kekuatan ilahinya, dia mengangkat tangannya dan sebuah segel besar melesat mendekat. Bang! Boom! Kepalan tangan dan telapak tangan berbenturan, dan Charlie terdorong mundur selangkah, tetapi mata darah terhuyung mundur 4 atau 5 langkah sebelum akhirnya berhenti. Ini tidak mungkin. Mata-mata darah dipenuhi kebencian. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Anda harus tahu bahwa di matanya, Charlie selalu dianggap sebagai semut. 8 naga kehancuran melayang tinggi. Charlie menerkam lagi, menggunakan jurus 8 kehancuran dan telapak naga melayang, keduanya sangat kuat. Mata darah sekali lagi memberikan perlawanan pasif, tetapi dikalahkan begitu telak sehingga ia batuk darah dan mundur. Basmi. Dengan raungan, pedang pembunuh berwarna merah tua melesat keluar dari antara alisnya, langsung menuju dahi Charlie. Ki bawaan. Dentang. Charlie diam-diam melafalkan mantra dalam hatinya, dan perisai ki bawaan berkumpul di satu titik, melindungi ruang di antara alisnya. Pedang pembunuh mata darah gagal menembus pertahanan ki bawaan tersebut. 6 meridian kekuatan ilahi. Pada saat itu juga, Charlie tiba-tiba mengangkat tangannya dan menusuk tubuh Suetong dengan satu jarinya hingga berdarah. Tai Chi berevolusi hingga ke langit. Yin dan yang itu tak terbatas. Mata darah terhuyung mundur, tetapi sebelum dia bisa berhenti, serangan Charlie datang lagi. Engah. Si mata merah kembali batuk darah dan mundur. Ah! Mata merah yang memerah itu meraung, tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan sebuah jari berkilat dengan cahaya seperti hantu. Charlie tidak menghindar atau mengelak, melainkan menerima seluruh kekuatan serangan jari mata darah. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan cambuk pembunuh dewa, yang dia hantamkan dengan keras ke tengkorak mata darah. Bewang. Ah! Matanya yang merah dan bengkak terluka, pikirannya kacau, dan dia terhuyung mundur. Namun Charlie tidak memberinya waktu. Dia bergegas maju dan mulai mencambuknya. Si mata darah, yang belum pulih kejernyihannya, dipukuli begitu parah hingga darah mengalir dari ketujuh lubang tubuhnya dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bewang. Ah! Dalam sekejap kesadaran itu, mata darah bergerak, dan dengan satu pukulan telapak tangan, membuat Charlie terpental. Aku akan memberimu sesuatu yang besar. Charlie baru saja berhenti ketika dia melompat ke udara, cambuk pembunuh dewa dan pedang langit merahnya digantikan oleh pedang naga tirani, yang dia genggam erat dengan kedua tangan dan diangkat di atas kepalanya. 8 tebasan kehancuran. Dengan raungan dari Charlie, dan dalam posisi membelah gunung Hua, sebilah cahaya emas sepanjang 5 zang menebas dari langit. Terlebih lagi, yang mengejutkan Charlie, kekuatan tebasan 8 kehancuran saat menggunakan pedang naga tirani bahkan lebih dahsyat. Teknik rahasia tebasan 8 kehancuran ini tampaknya telah menyentuh niat pedang di dalam pedang naga tirani, membuat kekuatannya sangat dahsyat. Di sini, mata darah, setelah sadar kembali, melihat pedang cahaya keemasan turun dari langit dan ekspresinya berubah drastis. Dalam sekejap, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan batang besi berwarna merah darah, mengangkatnya di atas kepalanya untuk menangkis. Duang. Charlie menebas batang besi berwarna merah darah itu dengan pedangnya, menghasilkan bunyi dentingan logam. Bang! Mata darah langsung terpukul dan terpaksa berlutut di tanah, dan dia masih samar-samar mendengar suara tulang tangannya patah. Engah! Sesaat kemudian, mata darah memuntahkan seteguk darah. Ah! Mata darah meraung ke langit, darah dan kinya membara, lalu dia berdiri, memaksa Charlie untuk mundur. Namun saat ia mundur, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Engah! Tiba-tiba, sebuah pedang mematikan menembus punggungnya dan muncul dari dadanya. Memang, Zisuanlah yang memulai aksi tersebut. Dia telah membunuh penyihir darah kedua dan, atas panggilan Charlie, memberikan pukulan fatal kepada mata darah. Perhatian mata darah sepenuhnya terfokus pada Charlie, dan dia tidak menyadari Zisuan menyerang dari belakang, yang memungkinkan Zisuan berhasil menyergapnya dengan pedang mematikannya. Semuanya sudah berakhir. Charlie telah mengayunkan pedang naga tirani, membidik kepalanya. Tidak, tidak. Saat pedang naga tirani yang dingin menebas ke bawah, mata darah melotot, dan pupilnya menyusut hingga sebesar titik jarum. Dia ketakutan, benar-benar ketakutan. Seluruh tubuhnya sedingin es, dan dia melihat kematian menghampirinya. Saat itu juga, dia menyesalinya.
Dia menyesal karena terlalu sombong dan bersekongkol melawan Taois haus darah, membawa Charlie keluar dari celah spasial. Dia pikir dia bisa dengan mudah menguasai tubuh Charlie, tetapi tanpa diduga, pukulan beruntun menyebabkan situasi berubah menjadi lebih buruk, dan dialah yang terbunuh. Charlie jelas melihat ekspresi ketakutan di wajah mata darah. Namun dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, dan ayunan pisaunya cepat dan tegas. Engah. Dengan cipratan darah, kepala mata darah langsung terputus. Dunia menjadi sunyi saat kepala bermata merah itu berguling ke tanah. Huff. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya dan mengambil tas penyimpanan mata darah. Kemudian dia menggunakan api abadinya untuk membakar tubuh mata darah hingga menjadi ketiadaan, untuk mencegahnya bangkit kembali melalui cara-cara aneh. Setelah menyelesaikan tugas-tugas tersebut, Charlie dengan cepat membersihkan medan perang sebelum berbalik dan menghilang ke dalam malam. Malam itu setenang biasanya. Pada saat ini, sekelompok 3 pria tua tiba di aula utama rumah alkimia. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah ungu, yang di atasnya terukir 2 karakter besar, keluarga Haotian. Aku penasaran, apa yang membawa kalian bertiga, sesama penganut Taois, ke sini larut malam begini. Tak lama kemudian, tawa samar terdengar, dan Daniel Chen masuk. Saudara Taois Daniel Chen, kami mohon maaf telah mengganggu Anda larut malam. Mohon maafkan kami. Tetua yang memimpin berjubah ungu membungkuk dan tersenyum, kami di sini atas nama patriark kami untuk mengawal Charlie Haotian. Dia sudah pergi. Dia pergi. Di sini, Charlie telah menemukan tempat terpencil di tengah pegunungan dan hutan. Dia mengatur pernapasannya selama 1 jam penuh sebelum akhirnya menghembuskan napas panjang dan membuka matanya. Alam matahari sejati. Dia mengepalkan tinjunya perlahan, merasakan kekuatan dan esensi tak terbatas di dalamnya, dan tak bisa menahan senyum. Kekuatan yang begitu besar membuatnya dipenuhi kegembiraan. Setelah melakukan peregangan, Charlie memanggil Zixuan. Seperti biasa, Zixuan tetap tanpa emosi, berdiri di sana seperti patung kayu, ekspresinya kosong dan matanya hampa. Meskipun itu hanya boneka, Charlie ingat dengan jelas bahwa boneka inilah yang membunuh 2 penyihir darah di alam kekosongan roh. Terlebih lagi, setelah mengalami pembaptisan kesengsaraan surgawi, boneka itu menjadi lebih luar biasa. Tubuh fisiknya jauh lebih kuat dan lebih lentur dari sebelumnya, dan masih ada kilat yang menyambar permukaannya. Tidak buruk, tidak buruk. Charlie terkekeh, semakin merasakan keistimewaan bonekanya. Setelah membawa Zixuan masuk, dia memanggil api surgawi dan petir surgawi. Tak lama kemudian, api surgawi dan petir surgawi berubah menjadi wujud manusia. Yang satu terbakar dengan api keemasan, bersinar terang, sementara yang lain diselimuti petir hitam pekat. Suara gemuruh petir masih terdengar. Selain itu, setelah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi, dia jelas merasakan bahwa api abadi dan petir surgawi telah menjadi lebih kuat, terutama petir surgawi, yang awalnya merupakan bagian dari petir kesengsaraan surgawi. Setelah menyerap kekuatan petir, petir itu menjadi semakin dahsyat. Hebat sekali. Charlie menepuk bahu tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi. Aku harus mengajari kalian cara menggunakan teknik rahasia dan metode mendalam di lain waktu. Meskipun api abadi dan guntur surgawi tidak dapat berbicara, mereka dapat memahami makna kata-kata Charlie. Setelah mendengar pujian Charlie, keduanya tersenyum dan berubah kembali menjadi api abadi dan guntur surgawi, bergegas masuk ke dantian Charlie dan melesat naik turun seolah-olah mereka sangat bahagia. Akhirnya, Charlie mengalihkan perhatiannya ke lautan ilahi. Di dalam lautan suci, jiwa naga leluhur Pil meringkuk di sana, tubuh naganya yang besar dipenuhi luka. Beberapa disebabkan oleh sambaran petir, yang lain oleh mata yang merah. Namun, ia sedang bertransformasi. Tubuh naganya yang babak belur perlahan pulih, dengan kilat masih menyambar luka-lukanya, seolah-olah ia terlahir kembali, membawa kekuatan naga dan kekuatan guntur. Sikap protektifnya terhadap tuannya sungguh patut dikagumi, Charlie terkekeh. Charlie mengalihkan pandangannya dari jiwa naga leluhur Pil dan mengeluarkan pedang naga tirani. Dengung, dengung, dengung. Begitu dia mengeluarkan pedang naga tirani, dia mendengar pedang itu bergetar terus-menerus, mengungkapkan niat pedang yang mendominasi. Memang tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun pedang ini patah, bobotnya sangat berat. Charlie ingat betul bahwa ketika dia menggunakan pedang naga tirani untuk melakukan tebasan 8 kehancuran, kekuatannya sangat mendominasi. Sayang, kamu sungguh harta karun. Charlie menyeringai, tak lupa menyeka pedang naga tirani dengan lengan bajunya. Setelah menyimpan pedang naga tirani,
Charlie mengeluarkan tas penyimpanan mata darah dan melirik ke dalamnya. Harus diakui bahwa tas penyimpanan mata darah benar-benar memukau, berisi segala sesuatu yang dibutuhkan, batu spiritual, cairan spiritual, pil spiritual, artefak spiritual, ramuan spiritual, dan buah spiritual. Selain itu, ada juga beberapa formula pil kuno. Namun, yang disesalkan Charlie, dia tidak melihat resep pil roh 5 pola. Bagi para alkemis, tingkat alkimia tersebut pada dasarnya memiliki resep yang terpatri dalam pikiran mereka. Hasil panennya cukup banyak. Charlie terkekeh, sambil mengacungkan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan mata darah, tetapi ia merasakan ketakutan yang masih menghantui hatinya. Seandainya dia tidak berhasil menembus tingkat kultivasinya pada saat kritis, dan menarik kesengsaraan surgawi, dia mungkin sudah dirasuki oleh mata darah. Mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapat keberuntungan di masa depan. Charlie terkekeh. Ledakan. Kata-katanya terputus oleh raungan yang memekakkan telinga. Boom, bang, guntur. Kemudian, serangkaian suara dentuman terdengar, berasal dari kejauhan dan semakin mendekat. Di sini, Charlie sudah melompat ke puncak bukit kecil dan mengamati dengan saksama ke kejauhan. Dia melihat lautan api ungu dan lautan api merah darah menerobos kehampaan, sementara sesosok berwarna ungu dan sesosok berwarna merah darah bertarung sengit di kedua lautan api tersebut. Sosok berjubah ungu dan sosok berjubah darah semakin mendekat, dan mata kiri Charlie sudah sedikit menyipit. Tiba-tiba, matanya berbinar. Tetua Fredericksu, dia juga berhasil lolos dari celah spasial. Namun, setelah berpikir lebih lanjut, dia tidak terlalu terkejut. Bahkan mata darah, yang kultivasinya telah diturunkan, bisa melarikan diri, apalagi Fredericksu. Adapun pria berlumuran darah yang melawan Fredericksu, sudah jelas bahwa dia adalah Taois Haus Darah. Haus Darah. Kembalikan nyawa muridku. Saat Charlie menatap ke kejauhan, raungan amarah Fredericksu menggema di seluruh langit dan bumi. Dia benar-benar marah, darah dan kinya membara, dan dia menyerang tanpa henti tanpa pertahanan apapun, seolah-olah dia sudah gila, hanya menyerang dan menyerang. Mata darahlah yang membunuh muridmu, apa yang kau inginkan dariku? Taois Haus Darah itu bertarung lalu mundur. Meskipun kekuatannya sebanding dengan Fredericksu menggunakan jurus pamungkasnya dengan gegabah, sehingga bahkan dia pun tidak berani melawannya sampai mati. Bunuh. Menanggapi ucapan Taois Haus Darah itu, Fredericksu hanya memiliki kekuatan supranatural yang tak tertandingi. Matanya sudah merah padam, dan niat membunuhnya tak terbatas. Dia bertarung dengan gaya putus asa, dan dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Taois Haus Darah itu. Aku terlalu malas untuk ikut gila-gilaan denganmu. Taois Haus Darah itu ketakutan dan melarikan diri sambil bertarung. Boom, bang, guntur. Di kehampaan, deru yang tak henti-hentinya bergema di seluruh langit dan bumi, menyebabkan satu puncak gunung demi satu runtuh. Tetua Fredericksu tidak mengira aku sudah mati, kan? Seru Charlie terkejut saat melihat Fredericksu berjuang mati-matian di kehampaan. Namun, setelah mendengar kata-kata Fredericksu, perasaan hangat muncul di hatinya. Fredericksu mungkin mengira dia sudah mati, itulah sebabnya dia kehilangan akal sehat dan bertekad untuk membunuh Taois Haus Darah. Tidak, aku harus membantu. Charlie tidak memikirkan hal lain untuk sementara waktu, jadi dia segera melompat dari gunung dan bersembunyi di tempat terpencil. Di kejauhan, Fredericksu dan Taois Haus Darah telah bertempur hebat di kehampaan ini. Harus diakui bahwa pertempuran antara keduanya sangat sengit. Di satu sisi, Taois Haus Darah itu tampak berantakan, berlumuran darah dan tulang, dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, terutama di punggungnya, di mana jurang berdarah yang dalam telah terbentuk, dan tulang-tulang putih yang terlihat dapat diamati dari kejauhan. Di sisi lain, kondisi Fredericksu juga tidak lebih baik, dengan lubang menganga di dadanya dan luka-luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, berlumuran darah. Apakah kau benar-benar akan bertarung sampai mati? Geram Taois Haus Darah itu, dengan penampilan acak-acakan. Kau atau aku yang akan mati. Fredericksu meraung marah, melepaskan lautan api ungu saat dia berguling ke arah Taois Haus Darah. Kalau begitu, mari kita bertarung. Taois Haus Darah itu meraung lagi, mengibaskan lengan bajunya dan memunculkan lautan darah dan api yang menyerbu ke arah Fredericksu. Ledakan. Lautan api ungu dan lautan api darah bertabrakan seketika, menghasilkan raungan memekakkan telinga yang membelah kehampaan menjadi dunia ungu dan dunia merah darah. Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit, tak satu pun yang mau menyerah. Siapapun yang melemah pasti akan dilalap lautan api yang dikendalikan oleh pihak lain. Keduanya bertarung mati-matian,
membakar esensial dan darah mereka. Ini adalah kesempatan emas. Charlie langsung menimpali. Tak lama kemudian, Charlie memanggil api abadi, yang melayang di tangan kirinya, dan memanggil petir surgawi, yang melayang di tangan kanannya. Kemudian, api surgawi dan kilat surgawi mengubah bentuknya. Api surgawi berubah menjadi busur api ilahi, dan kilat surgawi menyatu menjadi panah guntur ilahi. Ia menekuk kaki kirinya ke depan dan meluruskan kaki kanannya ke belakang, seluruh tubuhnya condong ke belakang. Anak panah ilahi sudah terpasang pada tali busur, ditarik hingga panjang penuh. Busur ilahi emas dan anak panah ilahi hitam itu sangat mempesona. Tiba-tiba, Charlie seolah memasuki alam misterius itu lagi, tempat penyihir agung dari klan penyihir menarik busurnya dan menembak matahari yang menyala-nyala, dan dia menganggap Taoist Haus Darah sebagai matahari yang menyala-nyala di kehampaan. Api ilahi dan guntur, satu anak panah dapat memisahkan dunia. Dengan desahan pelan di dalam hatinya, Charlie melepaskan anak panah itu. Swoosh! Seketika itu juga, panah ilahi berwarna hitam pekat melesat lurus ke langit, menembus kehampaan dan mendistorsi ruang itu sendiri. Merasakan hawa dingin yang menusuk tulang datang dari belakang, Taoist Haus Darah, yang masih bertarung sengit melawan Frederick Su, tak kuasa menoleh. Ketika melihat panah dahsyat melesat ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Biasanya, dia bisa dengan mudah memblokir serangan seperti itu. Namun saat ini, ia sedang terlibat dalam pertarungan sihir dengan Frederick Su, dan keduanya berimbang, tak satu pun yang mampu unggul, sehingga tercipta keseimbangan tertentu. Namun kini, kekuatan eksternal telah menyerang. Meskipun serangannya tidak terlalu kuat, itu cukup untuk merusak keseimbangan saat ini. Begitu dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia pasti akan ditelan oleh lautan api ungu Frederick Su. Dasar brengsek. Wajah Taoist Haus Darah itu berubah sangat jelek. Dia begitu asyik bertarung dengan Frederick Su sehingga tidak menyadari ada orang yang menyergapnya dari belakang. Keseimbangan tidak boleh terganggu. Boom. Taoist Haus Darah itu mendengus dingin, lalu segera mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, menghancurkan panah petir Charlie menjadi berkeping-keping. Namun justru kelengahan sesaat inilah yang memungkinkan lautan api ungu Frederick Su langsung menguasai keadaan, terus-menerus menelan lautan darah dan apinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali kendali dan mengembalikan keseimbangan, tetapi Frederick Su menahannya dengan kuat. Berdengung. Swoosh. Tepat pada saat ini, panah petir kedua melesat ke kehampaan, membuat Taoist Haus Darah begitu marah hingga hampir muntah darah di tempat. Charlie memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Itu adalah pertempuran besar yang tidak bisa dia ikuti, dan dia tidak menyangka serangannya akan membunuh Taoist Haus Darah. Yang ingin dia lakukan adalah membuat masalah dan mengganggu keseimbangan antara Taoist Haus Darah dan Frederick Su. Boom. Dengan amarah yang meluap, Taoist Haus Darah itu mengangkat tangannya lagi dan menghancurkan panah petir hingga berkeping-keping. Namun, karena dia kembali teralihkan perhatiannya, lautan darah dan apinya sedikit berkurang. Jika kemenangan dianggap 100%, maka dia sekarang hanya memiliki 40% yang tersisa, sementara Frederick Su memiliki 60%. Kemudian, darah Charlie bergejolak, dan seperti binatang buas, dia menembakkan 3 panah dewa petir dalam satu tarikan napas. Swiss. Brengsek. Kali ini, Taoist Haus Darah benar-benar memuntahkan darah. Jika dia membagi kekuatan dan pikirannya saat ini, dia pasti akan sepenuhnya ditaklukkan oleh Frederick Su. Dengan pemikiran itu, Taoist Haus Darah itu menggertakkan giginya dan hanya bisa membiarkan 3 anak panah petir melesat ke arahnya. Puff, puff, puff. Di tempat itu juga, tubuh Taoist Haus Darah itu ditembus oleh 3 panah dewa petir, dan darah yang berceceran sungguh pemandangan yang mengerikan. Frederick Su juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seseorang diam-diam membantunya. Namun, dia tidak menunduk, karena dia tidak boleh lengah sedikit pun. Yang harus dia lakukan adalah menghabisi Taoist Haus Darah itu dalam satu serangan. Adapun orang yang membantunya, dia bisa berterima kasih kepadanya setelah dia mengalahkan Taoist Haus Darah itu. Di bawah, Charlie kembali menarik busurnya, membidik kepala Taoist Haus Darah, dan mencibir, kali ini, apa kau masih tidak menangkisku? Swoosh. Saat Charlie melepaskan tali busur, anak panah petir hitam pekat itu melesat ke kehampaan sekali lagi, sasarannya tertuju pada kepala Taoist Haus Darah. Dasar brengsek. Taoist Haus Darah itu menggertakkan giginya, wajahnya meringis mengerikan. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menangkisnya. Jika kepalanya tertembus panah, dia pasti akan mati di tempat. Boom.
Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia tetap menyerang dengan telapak tangan yang kuat, menghancurkan panah petir Charlie. Namun, justru karena hal ini, lautan darah dan apinya ditelan oleh lautan api ungu Frederick Su hingga 70%. Saat ini, dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan, karena Frederick Su sudah memiliki peluang menang sebesar 70%. Frederick Su, mari kita bicarakan ini. Taoist Haus Darah itu takut. Dia benar-benar takut. Ini pertarungan sampai mati. Frederick Su mengabaikan omong kosong itu dan memerintahkan lautan api ungu, yang menyembur keluar dengan dahsyat. Kalau begitu, mari kita binasa bersama. Teriak Taoist Haus Darah itu, membakar darah intinya. Aura ganasnya langsung melonjak, dengan paksa menghentikan laju lautan darah dan apinya yang hendak ditelan. Berdengung. Di bawah, Charlie menarik busurnya dan memasang anak panah sekali lagi, targetnya tetap tengkorak Taoist Haus Darah. Api ilahi dan guntur, panah yang dapat memisahkan dunia. Swoosh! Dengan teriakan pelan, dia melepaskan anak panah lainnya. Ah! Taoist Haus Darah meraung ke langit. Tepat ketika panah petir hendak menembus kepalanya, dia tiba-tiba menghindar, tetapi dia tetap terkena dan panah petir menembus dadanya. Saat dia melesat pergi, lautan api ungu Frederick Su langsung menelannya, melahap lautan api darahnya dalam satu tegukan, dan bahkan menelan Taoist Haus Darah yang telah kehilangan keseimbangannya. Tidak. Taoist Haus Darah itu berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tetap tidak mampu berbalik di lautan api ungu. Ledakan. Lautan api ungu melesat dalam sekejap, meninggalkan seluruh kehampaan dalam keadaan hancur. Tak lama kemudian, sesosok berwarna merah darah jatuh dari langit. Itu adalah Taoist Haus Darah, yang telah kehilangan wujud manusianya dan jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Serahkan nyawamu padaku. Frederick Su maju ke depan, membawa pedang berlumuran darah, aura membunuhnya menjulang ke langit. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Charlie melompat keluar, membawa pedang naga tirani miliknya, dan berlari mendekat. Charlie. Frederick Su terkejut melihat ini. Kau masih hidup. Aku sangat beruntung, kata Charlie dengan santai sambil mengibaskan rambutnya. Ini. Meskipun Frederick Su berusaha tetap tenang, ia agak linglung saat ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa Charlie masih hidup, apalagi bahwa orang yang membantunya adalah Charlie, yang ia kira sudah meninggal. Tidak, mustahil. Taoist Haus Darah, yang telah roboh tak berdaya ke tanah, menatap Charlie dengan mata lebar dan ekspresi tak percaya. Tidak ada yang mustahil. Charlie mencibir, aku secara tidak sengaja menghancurkan mata darah, atau lebih tepatnya, aku harus mengatakan hantu pil. Hantu pil. Ekspresi Frederick Su berubah lagi. Mustahil. Aku melihat dengan mata kepala sendiri hantu pil dibelah menjadi daging dan darah oleh pemimpin sekte. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Tapi tetua, bahkan dia sendiri yang mengakuinya. Charlie mengangkat bahu. Saat pertama kali bertemu dengannya di kota alkimia, dia menunjukkan niat membunuh kepadaku, dan aku selalu merasa akrab dengannya. Baru setelah kami bertarung aku menyadari, sialan, dia benar-benar hantu pil. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Frederick Su menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit takut. Jika itu benar-benar hantu pil, maka Charlie masih hidup sekarang akan menjadi keajaiban di antara keajaiban. Bagaimana anak ini bisa selamat? Tatapan Frederick Su langsung tertuju pada Charlie. Dia bisa membayangkan bahwa Charlie pasti telah melalui pertempuran sengit untuk bertahan hidup. Puff! Charlie tidak menyadari perubahan di mata Frederick Su. Dia sudah mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Taoist Haus Darah itu. Karena takut akan kejadian aneh berupa kebangkitan hantu pil, dia langsung melepaskan api abadinya, membakar tubuh hantu pil hingga menjadi abu sebelum merebut tas penyimpanan milik Taoist Haus Darah. Tetua, bagaimana kalau Anda ambil 70% dan saya ambil 30%? Charlie menyeringai sambil memegang tas penyimpanan. Kau ambil saja, aku sudah cukup. Frederick Su tersenyum, lalu membuka telapak tangannya, dan api ungu melayang di tangannya. Hah? Bagaimana bisa berubah menjadi api sejati? Charlie terkejut. Bukankah sebelumnya hanya api bumi? Aku menelan api penjara darahnya, dan api bumi secara otomatis meningkat menjadi api sejati, hahaha. Frederick Su tertawa terbahak-bahak. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa, keberuntungan yang sangat besar bagi seorang alkemis selama duel. Pantas saja kau begitu murah hati. Charlie menatap api ungu itu dengan mata bulatnya yang besar. Masuk. Frederick Su menyimpan api ungu itu, lalu memegang dadanya, jantungnya masih berdebar kencang.
Dasar bocah nakal, sungguh pengalaman yang mengerikan keluar bersama denganmu. Jika kau mati, bukankah kedua adik perempuan akan siap melawanku saat aku kembali? Ini kecelakaan, bukan salahku. Baiklah, baiklah, aku tidak akan menyalahkanmu. Ayo pergi. Oh, kau telah mencapai alam matahari sejati. Kupikir kau tidak menyadarinya. Saat fajar, keduanya berhenti di sebuah kota kuno. Sudahkah kau dengar? Charlie Haotian telah dinobatkan sebagai Suci Pil. Begitu Charlie memasuki kota kuno itu, ia mendengar suara-suara seperti itu. Baik pejalan kaki maupun warung teh di pinggir jalan, hampir semua orang bisa mendengar tentangnya. Charlie Haotian, seorang suci alkimia, itu luar biasa. Mengapa aku tidak bisa melahirkan putra sebaik itu? Kudengar keluarga Haotian sedang mencari Charlie Haotian di seluruh dunia, kata seorang sumber. Tadi malam, mereka bahkan pergi ke kota alkimia. Keluarga Haotian pergi ke kota Pil tadi malam. Mendengar ini, Charlie tak kuasa menahan batuk. Untungnya, kita keluar lebih awal, kalau tidak aku mungkin akan dibawa kembali ke Chu Utara untuk diakui sebagai anak mereka. Nak, kau benar-benar berhasil kali ini. Frederick Su mendecakkan lidah karena takjub. Namanya Charlie Haotian. Charlie menyeringai. Sejujurnya, aku sangat menyukai gelar Santo Pil. Kedua adik perempuan dan pemimpin sekte pasti akan senang ketika mereka mengetahuinya. Seharusnya ada hadiah, kan? Charlie menggosok tangannya dan terkekeh. Senior Daniel Chen memintaku untuk meninggalkan sekte dan menjadi penguasa kota alkimia berikutnya, tetapi aku tidak setuju. Bukankah pemimpin sekte dan paman seniorku seharusnya memberiku hadiah? Apa yang barusan kau katakan? Frederick Su berhenti di tempatnya, menatap Charlie dengan saksama. Daniel Chen ingin kau menjadi penguasa kota alkimia selanjutnya. Ya. Charlie mengangguk. Aku tidak setuju. Sialan. Mungkin karena terlalu bersemangat, Frederick Su tanpa sadar mengucapkan sumpah serapah, dasar tak berguna. Anda tidak mengerti, kata Charlie sambil menyeret Frederick Su menuju pusat kota. Tapi dia memintaku untuk meninggalkan sekte asalku. Bagaimana aku sanggup melakukan itu? Lagi pula, sebagai penguasa kota alkimia, aku tidak bisa ikut campur dalam konflik antara kekuatan-kekuatan besar Chu Agung. Aku juga tidak bisa melakukan itu. Siapa yang tahu kapan Heng Yue akan berperang dengan sekte Zhengyang? Aku tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Kata-kata Charlie membuat Frederick Su terkejut. Frederick Su tidak pernah membayangkan bahwa Charlie akan memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap Heng Yue, dan bahwa dia memiliki keberanian yang tidak dimiliki banyak anak muda. Menjadi penguasa kota alkimia, sungguh suatu kehormatan tertinggi. Frederick Su mengakui bahwa jika itu terjadi padanya saat itu, dia pasti tidak akan mampu menolak godaan seperti itu. Guru. Jika Anda mendengar kata-kata ini, apa yang akan Anda pikirkan? Sejenak, Frederick Su teringat pada Guru Tongsuan. Dibandingkan dengan Zaheri, Charlie selalu menjadi kandidat terbaik untuk putra suci. Pemimpin Heng Yue di masa depan seharusnya juga Charlie, karena dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kampung halamannya. Mengapa? Frederick Su menghela napas dan mengikuti Charlie masuk ke dalam formasi teleportasi. Setelah itu, perjalanan pulang mereka berjalan jauh lebih lancar, berkat bantuan lebih dari selusin perangkat teleportasi. Saat malam tiba, gunung spiritual dari sekte Heng Yue terlihat dari kejauhan. Frederick Su telah menyarungkan pedang terbangnya, dan sambil menggendong Charlie di satu tangan, dia terbang ke sekte Heng Yue seperti pelangi ilahi, mendarat di puncak Gadis Giok. Wus! Begitu mendarat, Charlie menarik napas dalam-dalam menghirup udara dari puncak Gadis Giok. Rumah adalah tempat terbaik. Saatnya melepas topeng ini. Charlie melepas topengnya, lalu dengan santai merapikan rambutnya. Charlie, tunggu aku di rumpun bambu. Tak lama kemudian, suara wanita yang samar terdengar dari paviliun Gadis Giok. Itu adalah Safia yang berbicara. Dimengerti. Charlie terkekeh lalu melompat pergi. Kakak senior Su. Setelah Charlie pergi, Safia keluar dari paviliun Gadis Giok, dan ekspresinya tidak begitu baik. Adik, apakah terjadi sesuatu di sekte? Frederick Su mengerutkan kening sambil menatap Safia. Safia mengangguk. Seperti yang kita berdua duga, tuan rumah Zaheri bahkan lebih keterlaluan dari yang kita bayangkan. Apa yang telah dia lakukan? Wajah Frederick Su perlahan berubah gelap. 3 hari yang lalu, dia memperkosa seorang murid perempuan dari puncak roh Giok. Apa? Wajah Frederick Su langsung berubah dingin. Di mana dia? Apakah dia sudah dihukum? Tidak. Wajah Safia juga berubah dingin. Guru dan yang lainnya telah menekan masalah ini,
dan murid perempuan yang dicabuli itu juga telah dikucilkan dari sekte dalam semalam ke cabang ke-9 sekte Heng Yue. Apa gunanya murid sejahat itu? Frederick Su mencibir. Para tetua itu benar-benar buta. Apa yang kita takutkan akhirnya terjadi. Safia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena dia, kekuasaan pemimpin sekte sangat dibatasi. Setiap kali menyangkut tuan rumah, guru dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Terkadang bahkan pemimpin sekte pun tidak bisa ikut campur. Misalnya, ketika dia memperkosa seorang murid, dia hanya dihukum kurungan sehari dan dibebaskan keesokan harinya. Aku akan menghadapi guru, kata Frederick Su dingin, lalu berbalik untuk pergi. Kakak Su, Safia menghentikan Frederick Su, percuma saja. Bahkan pemimpin sekte pun tak berdaya, apalagi kita. Brengsek. Jangan ceritakan ini pada Charlie, bisik Safia. Karena murid perempuan itu, Bulan Nangong, murid terbaik puncak roh giok, pergi untuk membalas dendam pada Zaheri, tetapi hampir mati. Setelah itu, ke-9 murid sejati Heng Yue, kecuali Charlie dan Alexander yang sedang mengasingkan diri, pada dasarnya lumpuh karenanya. Teman-teman Charlie juga tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tuan rumah, sungguh tuan rumah yang hebat. Frederick Su meraung marah, menghancurkan batu besar di sampingnya dengan satu pukulan telapak tangan. Kakak senior, yang ingin saya katakan adalah Anda tidak boleh memberitahu Charlie tentang Francis dan yang lainnya. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan membalas dendam pada Zaheri. Jika itu terjadi, kemampuan kultivasinya akan terungkap, dan dia pasti akan menjadi sasaran kekuatan lain, kata Safia perlahan. Pada saat ini, saya akan menyegel seluruh puncak gadis giok dan tidak akan membiarkannya turun dari gunung. Kau bisa mengurungnya untuk sementara waktu, tapi bisakah kau mengurungnya selamanya? Frederick Su menarik napas dalam-dalam. Dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Ini satu-satunya cara untuk saat ini. Safia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dibandingkan dengan Charlie, guru dan yang lainnya masih akan memilih untuk melindungi tuan rumah. Jika kita benar-benar membuat marah orang-orang tua itu, Charlie pasti akan dihukum. Kita tidak bisa membiarkan mereka merajalela begitu saja. Frederick Su mendengus. Jika mereka sudah begitu melanggar hukum setelah menjadi tuan rumah, apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan? Kita harus bersatu dan menyingkirkan Zaheri sebagai putra suci kita. Dibandingkan dengan murid jahat itu, Charlie adalah kandidat yang paling cocok. Mungkin. Safia berkata pelan. Kakak Su, Zaheri memang sangat kuat sekarang. Dia memiliki tubuh dengan tingkat kompatibilitas 90%, tetapi kultivasinya hanya berada di tingkat kedua alam matahari sejati. Namun, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan tubuh roh misterius di tingkat kelima alam matahari sejati. Justru karena potensinya itulah guru dan yang lainnya melindunginya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia melakukan kejahatan serius, mereka tetap akan membantunya menekan kejahatan tersebut. Tanpa dukungan Dewan Tetua, bagaimana muridku bisa bersaing dengannya? Kalau begitu, mari kita gunakan gelar Suci Pil untuk bersaing dengannya. Frederick Su menarik napas dalam-dalam. Suci Pil. Safia sedikit mengerutkan kening. Suci Pil yang mana? Bukankah Suci Pil itu Charlie Haotian? Frederick Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya, adik Safia. Charlie Haotian adalah Charlie. Ini. Safia sedikit bingung. Sejujurnya, hal ini seharusnya dianggap sebagai kebetulan, atau lebih tepatnya kecelakaan. Untuk menyembunyikan identitasnya, Charlie mengarang nama keluarga secara acak. Yang tidak ia duga adalah ternyata memang ada keluarga seperti itu di Chu Agung. Dengan cara ini, ia menjadi Charlie Haotian. Ini. Ada hal seperti itu. Ekspresi Safia menjadi cukup menarik. Dia adalah murid paling menakjubkan yang pernah kulihat, tanpa terkecuali, seru Frederick Su dengan takjub. Dia menarik jiwa naga leluhur Pil dan dianugerahi gelar Suci Pil. Gelar seperti itu telah melampaui gelar Raja Pil di masa lalu. Charlie Haotian, Sang Suci Pil, sebenarnya adalah muridku. Safia tak kuasa menoleh ke arah hutan bambu kecil itu, matanya dipenuhi keterkejutan. Yang paling membuatku bahagia bukanlah gelar Suci Pil. Frederick Su menarik napas dalam-dalam dan menatap ke arah hutan bambu kecil itu. Agar tidak meninggalkan Heng Yue dan bisa bertarung bersama Heng Yue di masa depan, dia dengan tegas menolak untuk menjadi penguasa kota alkimia berikutnya. Menurutnya, kemuliaan tertinggi itu tidak sebaik sebuah keluarga. Dia, tubuh mungil Safia sedikit bergetar, dan bunga emosi yang tersembunyi jauh di dalam hatinya perlahan mekar mendengar kata-kata Frederick Su. Terima kasih telah membaca dan mendengarkan.
Bersambung.